Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantini Septianti, NPM 2461202. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah statistik berdosen pengampu Bapak Joko Kristianto SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi itu? Kan? Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi objek atau subjek tertentu yang diteliti kemudian yang dapat diambil kesimpulannya seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya. Jadi bukan hanya orang itu bisa jadi buku-buku di perpustakaan, atau hewan ternak, atau darah manusia mungkin bisa jadi ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek, tetapi meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tertentu. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa darah manusia juga bisa dijadikan populasi. Kemudian seperti bulu ayam yang ada pada satu ekor ayam tersebut di populasi berapa sih banyaknya bulu-bulu yang ada di dalam satu ayam tersebut seperti itu karena menurut Sugiono karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut seperti itu. Jadi walaupun hanya satu misalkan ya satu apa namanya satu sampel itu bisa dikatakan populasi yang meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Kemudian apa sih definisi sampel itu? Apa sih kaitannya dengan populasi? Apa sih perbedaan populasi dan sampel itu gitu kan? Menurut Sugiono dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi, entah itu setengahnya dari populasi atau 1/3 dari populasi atau 1/4 dari populasi gitu. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi seperti itu. Nah, dikatakan bahwa jika populasi berjumlah besar, maka peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada. Jadi dengan sampel ini mempermudah seorang peneliti dalam meneliti sebuah populasi seperti itu. Jadi bisa diambil beberapa bagian dari populasi tertentu untuk diteliti seperti itu. Seperti ingin meneliti 100 vaksin seperti itu. Nah, jadi seorang peneliti itu tidak harus meneliti 100 species vaksin tersebut. Bisa diambil 1 atau 10 misalkan. Jadi dengan sampel ini mempermudah seorang peneliti untuk meneliti sebuah populasi yang ada. Seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa sampel merupakan solusi dari masalah tertentu. Seperti tadi ya. Jadi dengan sampel itu
mempermudah seorang peneliti untuk meneliti seluruh populasi. Kemudian apa yang diteliti pada sampel, simpulannya akan berdampak pada generalisasi populasi. Sampel yang diambil harus benar-benar representatif. Jadi dengan sampel itu bisa mewakili sebuah populasi dan sampel yang diambil harus benar-benar representatif, gitu ya. Kemudian di sini ada penentuan jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Nah, jadi sampel itu ada beberapa yang memang ada yang semua sampel bisa disamaratakan dan ada juga sampel yang memang harus ditelitinya dalam jumlah yang besar. Karena tidak semua sampel itu mempunyai karakteristik yang sama seperti itu, karena dengan semakin besar jumlah sampel maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil seperti itu. Jadi kalau kita mengambil sampelnya banyak, maka kesalahan generalisasinya tersebut semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Jadi kalau populasinya banyak, sedangkan kita hanya mengambil dari 1/3 misalkan dari populasi, maka peluang kesalahannya juga akan semakin besar seperti itu. Kemudian di sini ada teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling merupakan cara Anda mengambil sebuah sampel. Seperti itu, ada dua teknik. Di sini ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan sampel yang berpeluang sama untuk semua populasi menjadi sampel. Kemudian apa sih non-probability sampling? Apa sih bedanya dengan probability sampling seperti itu ya? Non-probability sampling merupakan sampel yang tidak memiliki peluang sama untuk semua populasi menjadi sampel. Seperti tadi dikatakan bahwa jenis vaksin yang diproduksi sebuah perusahaan dalam jumlah besar itu merupakan contoh dari probability sampling karena diproduksi dalam satu pabrik misalkan, jadi semuanya berpeluang sama untuk dijadikan sampel, entah itu dari 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces, itu semuanya berpeluang untuk dijadikan sampel. Bedanya dengan probability sampling, ini tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Seperti apa? Misalkan seperti ayam, misalkan ternak ayam. Kalau diambil hanya beberapa, tidak semua ayam tersebut dapat dijadikan sampel karena kalau ayam ternak itu bisa jadi ada yang sakit misalkan atau yang cacat mungkin ya. Jadi tidak semuanya mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi itu bedanya probability sampling dengan non-probability sampling. Kemudian
Baik, kita lanjutkan. Teknik sampling itu ada dua, seperti probability sampling dan non-probability sampling. Seperti tadi dijelaskan bahwa probability sampling adalah sampel yang berpeluang sama untuk sama populasi menjadi sampel. Kemudian non-probability sampling merupakan sampel yang tidak memiliki peluang yang sama untuk semua populasi menjadi sampel. Kemudian jenis-jenisnya. Di sini probability sampling memiliki 4 jenis, di antaranya yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Kemudian untuk jenis non-probability sampling di sini ada 5 jenis. Yang pertama, sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, dan sampling jenuh. Untuk lebih lanjutnya saya akan di next video. Untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.